Anda mungkin familiar ya sama yang namanya jam kiamat, itu loh, Doomsday Clock. Ah, iya, yang jam simbolis itu kan? Betul, udah ada dari tahun 1947, dikelola sama para ilmuwan di Bulletin of the Atomic Scientists. Dulu kan fokusnya nuklir ya? Iya, awalnya gara-gara ancaman perang nuklir, maju mundur jarumnya. Nah, sekarang perubahan iklim juga jadi faktor. Jadi kayak pengingat visual gitu ya? Seberapa dekat kita sama, ya masalah besar lah. Persis. Seberapa dekat kita bisa bikin bumi ini jadi nggak layak huni buat kita sendiri. Tapi coba deh pikirin ini sebentar. Gimana kalau ancaman eksistensial paling gede buat kita itu sumbernya bukan teknologi spesifik? Maksudnya bukan kayak bom nuklir atau AI super cerdas gitu? Iya, bukan itu. Tapi sesuatu yang lebih fundamental. Sesuatu dari dalam diri kita sendiri. Dari mana tuh? Dari kecerdasan manusia itu sendiri. Agak aneh ya kedengarannya. Ironis sih, aset terbesar kita malah jadi ancaman. Nah, itu dia. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita mau fokus gali satu bab spesifik nih. Oke, Dari buku mana? bab 13. Dari bukunya Jeff Hawkins, A Thousand Brains. Judul babnya aja udah bikin mikir. Risiko eksistensial yang ditimbulkan oleh kecerdasan manusia. Wow, oke. Dan penting banget nih, semua yang kita omongin nanti sumbernya murni dari bab itu ya. Dari buku Hawkins. Kita nggak nambahin opini pribadi atau sumber lain. Siap. Jadi kita bedah murni kerangka berpikirnya Hawkins aja ya? Betul. Kita coba pahami argumen dia. Oke. Jadi misi kita ini membedah kenapa sih menurut Hawkins justru kecerdasan kita yang bikin kita sukses sebagai spesies malah bisa nyimpen bahaya sistemik. Bahaya sistemik ya. Iya. Kita lihat gimana struktur otak kita, hasil evolusi miliaran tahun itu, secara inheren punya kontribusi ke resiko-resiko ini. Jadi bukan soal teknologinya, tapi lebih ke mesin biologis di kepala kita ini ya. Tepat sekali. Ke cara kerja otak kita. Oke. Mari kita bongkar deh argumen intinya. Agak melawan intuisi sih emang. Iya kan? Kok bisa kecerdasan malah jadi sumber kehancuran? Nah, Hawkins itu menunjuk kedua risiko sistemik fundamental. Akarnya ada di otak kita. Dua resiko ya? Apa aja tuh? Risiko pertama ini ada hubungannya sama semacam konflik internal di kepala kita. Perang saudara gitulah. Wah, menarik. Perang saudara di dalam otak. Benar, Hawkins menggambarkannya gitu. Konflik antara apa yang dia sebut otak lama, Otak lama. iya, sama otak baru, yaitu neokorteks. Nah, otak lama ini mungkin volumenya sekitar 30% lah dari otak kita. Oke, 30%. Bagian yang mana tuh? Ini bagian yang berevolusi jauh lebih awal. Isinya ya struktur kayak batang otak, sistem limbit. Oh, yang dasar-dasar itu ya. Betul, yang ngontrol fungsi tubuh dasar, emosi primer, dorongan perilaku yang sangat mendasar. Contohnya kayak gimana? Ya, mikir soal bertahan hidup, cari makan, reproduksi, pertahanin wilayah, hierarki sosial, dominasi, bahkan agresi sama nipu demi untung. Wah, primitif banget ya kedengerannya. Iya, menurut kerangka evolusi, tujuannya yaitu maksimalin penyebaran gen ke generasi berikutnya. Sangat fundamental. Oke, itu otak lama. Terus otak barunya, neokorteks. Nah, neokorteks ini yang luar biasa gede di manusia. Hampir 70% sisanya kan? Iya, gede banget. Disinilah pusatnya apa yang kita anggap kecerdasan tingkat tinggi. Tempat kita belajar, bikin model dunia. Memahami pola, bahasa, mikir abstrak gitu ya. Tempat, merencanakan masa depan, dan tentu aja bikin teknologi canggih yang ngubah planet ini. Dari api sampai smartphone, itu semua kerjaan neokorteks ya. Betul, produk neokorteks semua. Nah, konfliknya di sini nih menurut Hawkins. Neokorteks kita yang brilian ini kan bisa bikin teknologi super kuat. Iya, kayak senjata nuklir, rekayasa genetika. Atau teknologi industri yang bikin perubahan iklim, kekuatan buat ngubah biosfer. Tapi Tapi apa? kendali atas teknologi dahsyat ini seringnya bukan dipegang sama rasionalitas neokorteks yang bisa lihat gambaran besar dan jangka panjang. Terus dipegang siapa dong? Seringkali kendalinya itu dibajak gitu sama dorongan impulsif, egois, dan fokus jangka pendek dari si otak lama tadi. Ah, jadi otak lama ini yang ambil alih setir. Bisa dibilang gitu, otak lama kan nggak dirancang buat peduli nasib planet 100 tahun lagi. Fokusnya ya pemenuhan kebutuhan genetik sekarang, saat ini juga. Itu poin bagus banget. Kayaknya kita semua pernah ngalamin versi kecilnya ya. Gimana tuh contohnya? Ya, misalnya
kita tahu banget kalau makan manis kebanyakan itu nggak sehat buat jangka panjang. Itu kan neokorteks yang ngasih tahu. Iya benar. Tapi dorongan buat ngerasain enaknya sekarang, itu kan dari otak lama ya, dan seringnya lebih kuat. Haha, iya banget. Susah nolak godaan ya. Hawkins pakai analogi mirip di bukunya. Nah, bayangin aja konflik itu terjadi dalam skala global. Taruhannya jauh lebih gede. Betul sekali. Contoh nyata yang Hawkins angkat itu soal pertumbuhan populasi dan dampaknya ke lingkungan, termasuk perubahan iklim. Oh iya, populasi manusia kan meledak banget ya. Dari sekitar 1 miliar 2 abad lalu, jadi hampir 8 miliar sekarang. Gila kan? Dari kacamata Hawkins, ini dorongan otak lama juga. Iya, dorongan biologis mendasar, replikasi gen sebanyak mungkin. Punya anak itu kan cara paling langsung buat nurutin dorongan itu. Padahal di sisi lain, neokorteks kita lewat sains, lewat data, udah ngerti kan konsekuensinya. Banget. Kita tahu soal tekanan ke sumber daya alam, potensi kelaparan, konflik, kerusakan ekosistem, percepatan perubahan iklim. Kita tahu secara intelektual. Iya, kita tahu, tapi ya itu tadi, kayak nolak kue coklat. Dorongan otak lama buat reproduksi itu ternyata susah banget dikendaliin secara kolektif. Jadi gimana dong? Malah, kata Hawkins, neokorteks kita yang cerdas ini sering diperalat sama otak lama. Diperalat gimana maksudnya? Jadi, daripada fokus ke akar masalahnya, misalnya stabilisasi populasi yang etis dan berkelanjutan, Iya? kecerdasan kita malah lebih banyak dipakai buat cari solusi teknis buat ngatasin gejalanya. Oh, contohnya? Kita bikin pertanian industri super efisien, rekayasa genetika pangan, sistem distribusi global yang rumit. Itu kan pencapaian luar biasa ya? Luar biasa ya, pencapaian neokorteks. Tapi menurut Hawkins, ini intinya cuma nunda masalah fundamentalnya. Jadi kayak lari di treadmill yang makin cepat gitu ya? Nah, persis. Kita nggak bener-bener nyelesain isu keberlanjutan jangka panjangnya. Dan kalaupun ada solusi dari neokorteks yang nyasar ke akar masalah, kayak alat kontrasepsi atau pendidikan perempuan, Yang mana data nunjukin itu efektif nurunin angka kelahiran secara sukarela kan? iya. Nah, solusi-solusi kayak gitu sering banget dapat resistensi kuat. Kenapa tuh? Bisa jadi karena ya itu tadi, nabrak langsung sama dorongan otak lama, atau bisa juga diperkuat sama sistem kepercayaan tertentu. Sistem kepercayaan. Nah, ini yang bawa kita ke resiko sistemik kedua yang diidentifikasi Hawkins. Ini sama pentingnya nih. Oke, risiko kedua. Tadi namanya apa? Keyakinan salah ya? False beliefs. Betul, false beliefs. Ini nyambung dari bab sebelumnya di buku Hawkins. Yang tentang neokorteks, bikin model dunia itu. Tepat. Teori dia kan, neokorteks itu nggak lihat realitas secara langsung, tapi terus-menerus bikin dan update model tentang gimana dunia bekerja. Dan model ini bisa salah ya? Bisa banget, kadang malah salah kaprah. Nah, bahayanya, kata Hawkins, keyakinan salah ini bisa jadi buah mengakan kuat, susah diubah. Apalagi kalau nyangkut isu besar, isu global. Kenapa bisa gitu? Dia identifikasi ada 3 bahan utama kenapa keyakinan salah bisa awet dan nyebar, meskipun buktinya ada di depan mata. Oke, 3 bahan ya. Apa aja? Pertama, keyakinan itu seringkali soal hal-hal yang... Nggak bisa kita alami langsung. Maksudnya, ya banyak keyakinan salah yang bahaya itu soal fenomena yang skalanya kegedean, kayak perubahan iklim global, atau kelamaan, kayak dampak jangka panjang polusi. Atau kekecilan kayak virus, atau kelewat abstrak kayak ekonomi gitu ya. Nah, itu dia. Karena kita nggak bisa lihat, sentuh, dengar sendiri, kita jadi sangat bergantung sama info dari orang lain, dari sumber luar. Jadi gampang kemasukan info salah ya. Iya, itu membuka pintu banget buat info salah atau menyesatkan masuk dan ngebentuk model realitas kita. Oke, itu yang pertama. Terus bahan kedua. Bahan kedua, untuk mempertahankan keyakinan salah di depan bukti yang berlawanan, kita harus aktif mengabaikan atau merasionalisasi bukti itu. Jadi sengaja nggak mau lihat bukti gitu. Atau mencari-cari alasan kenapa bukti itu salah. Menariknya, kata Hawkins, keyakinan salah itu sering udah dilengkapi sama mekanisme pertahanan diri. Contohnya gimana tuh? Misalnya, keyakinannya bilang, ilmuwan itu dibayar sama pihak tertentu. Atau, sains kan nggak bisa jelasin semua. Atau, media mainstream itu bohong semua. Jadi udah ada tamengnya duluan ya buat nolak bukti? Persis. Bukti yang harusnya ngehancurin keyakinan itu, malah ditolak mentah-mentah. Kayak nggak mempan. Gitu, oke. Udah 2, yang ketiga apa? Bahan ketiga itu sifat menyebar secara viral dari beberapa keyakinan salah ini.
Hawkins pinjam istilah meme-nya Dawkins. Meme. Kayak gambar lucu di internet. Bukan, ini konsep aslinya. Ide atau unit budaya yang menyebar dari otak ke otak. Nah, beberapa model dunia yang salah ini, karena strukturnya kayak punya keinginan buat nyebar. Gimana caranya? Penganutnya ngerasa punya kewajiban, entah moral atau demi keselamatan, buat nyebarin kebenaran versi mereka ke orang lain. Jadi kayak merasa harus ngasih tahu semua orang sebelum terlambat gitu ya? Iya, atau ini tugas suci saya buat nyebarin ini. Ini bikin keyakinan salah bisa nyebar cepat banget, kayak wabah. Oke, jadi 3 faktornya. Nggak bisa dialami langsung, punya mekanisme nolak bukti, dan bisa nyebar viral. Terus gimana ini jadi resiko eksistensial? Nah, ini jadi resiko eksistensial ketika keyakinan salah yang udah nyebar luas ini mulai mempengaruhi keputusan kolektif skala besar. Keputusan soal apa misalnya? Terutama keputusan yang melibatkan teknologi kuat hasil ciptaan neokorteks kita tadi. Contoh paling jelas yang dibahas Hawkins ya, penyangkalan perubahan iklim akibat manusia. Ah ya, gimana kaitan 3 faktor tadi sama contoh ini? Coba kita lihat ya, perubahan iklim global itu kan satu, nggak bisa dialami langsung sama kebanyakan orang sehari-hari. Cuaca emang berubah, tapi tren iklim jangka panjang kan butuh data analisis. Iya, nggak kelihatan langsung. Terus, dua, mekanisme penolakan buktinya kuat banget. Ada narasi nuduh ilmuwan punya agenda, raguin model komputer, bilang ini alami aja. Kepentingan ekonomi juga sering main kan ya? Betul, kepentingan ekonomi tertentu yang bisa kita kaitkan sama dorongan otak lama buat numpuk sumber daya dan pertahanin status quo sering ikut mendanai atau memperkuat narasi penyangkalan ini. Oke, terus faktor ketiga? Akhirnya penyebarannya viral. Narasi bahwa kebijakan iklim itu ancaman buat kebebasan lah, kemakmuran lah, gaya hidup lah, itu sering efektif banget nyebarnya. Apalagi di zaman medsos gini, di echo chambers. Jadi makin kuat ya keyakinan salahnya. Iya. Dan kalau keyakinan salah ini dianut banyak orang atau dianut pembuat keputusan, wah bisa bahaya banget ya. Fatal dampaknya. Kita jadi gagal ambil tindakan yang perlu buat ngatasin ancaman nyata yang udah dideteksi neokorteks lewat sains. Gara-gara kehalang keyakinan salah, yang mungkin akarnya di otak lama atau ya model dunia yang keliru aja. Tepat. Hawkins juga kasih contoh yang lebih ekstrim sih, tapi masih relevan soal risiko eksistensial. Apa tuh? Keyakinan kuat soal kehidupan setelah kematian, afterlife. Oke, gimana hubungannya? Dia argumennya gini, kalau keyakinan ini berkembang jadi pandangan bahwa hidup di bumi sekarang ini nggak penting-penting amat, atau bahkan kehancuran dunia ini malah jadi syarat buat ke surga atau tujuan spiritual yang lebih tinggi, Wah, bahaya itu. ini bisa jadi justifikasi buat sebagian orang untuk melakukan tindakan destruktif skala masif, misalnya micu perang nuklir. Dengan keyakinan itu malah mempercepat akhir zaman atau nganterin ke kehidupan lebih baik, gila sih. Nah, ini kan tipe keyakinan yang satu, nggak bisa dibuktiin salah secara langsung, dua, sering punya mekanisme kuat nolak kritik atau bukti ilmiah, dan tiga, potensinya gede buat nyebar viral lewat doktrin agama atau ideologi tertentu. Jadi kalau kita coba gabungin nih 2 resiko tadi, kok rasanya makin ngeri ya? Gimana coba rangkumannya? Di satu sisi kita punya otak lama, dengan dorongan purba yang bisa bahaya banget di zaman modern ini. Di sisi lain, kita punya neokorteks yang bisa bikin teknologi super kuat. Tapi, neokorteks ini juga rentan bikin dan nyebarin keyakinan salah yang bisa ngarahin teknologi itu ke kehancuran. Gitu bukan sih intinya? Anda nangkapnya pas banget. Itu dia inti argumen Hawkins di bab ini. Kombinasi antara dorongan otak lama yang gak sinkron sama tantangan global, Ya, dan kerentanan neokorteks sama keyakinan salah yang viral. Ini resep potensial buat bencana eksistensial yang datang dari diri kita sendiri. bukan dari luar. Bukan dari dalam. Buku ini juga ngaitin ini sama fenomena pemimpin otokratik dan gerakan populis loh. Oh ya? Gimana kaitannya? Hawkins ngamatin pemimpin otokratik itu sering kelihatan banget didorong motivasi otak lama. Kayak gimana? Ya, numpuk harta gila-gilaan, haus kuasa absolut, muasin hasrat seksual tanpa batas, dominasi total ke orang lain. Ciri khas otak lama ya? Betul, dan mereka sering dapat dukungan massa dengan cara manipulasi sifat-sifat otak lama di pengikutnya. Manipulasi gimana? Ya, mainin tribalisme, kami versus mereka,
takut sama kelompok luar, xenofobia, rasisme. Terus nyebarin narasi simpel penuh keyakinan salah buat membenarkan tindakan mereka. Wah, ini jadi beda banget ya perspektifnya sama ketakutan soal AI biasanya. Nah, itu dia kontras yang mau ditunjukin Hawkins. Biasanya kan kita takut AI jadi super pinter terus mengambil alih gitu. Justru kata Hawkins, AI itu setibanya yang bisa kita bayangin sekarang nggak punya bagasi evolusi berupa otak lama kayak kita. Nggak punya dorongan biologis bawaan gitu ya. Iya, nggak punya dorongan buat reproduksi, dominasi, atau numpuk harta. Jadi, dalam pandangan ini, AI yang murni basisnya logika. Kayak neokorteks tanpa otak lama. Mungkin secara inheren malah lebih jinak, lebih bisa diprediksi, lebih aman dibanding manusia dengan segala konflik internal dan rentannya sama keyakinan irasional. Jadi kata Hawkins, sebelum kita terlalu khawatir sama EE, Mungkin kita perlu lebih khawatir sama kecerdasan kita sendiri yang penuh paradoks ini. oke. Jadi kesimpulan dari pembahasan mendalam kita soal bab 13 buku Hawkins ini cukup serius ya, dan bikin kita ngaca. Iya, introspektif banget. Risiko eksistensial terbesar buat kita mungkin bukan dari luar, bukan asteroid, bukan alien, bukan juga AI. Tapi, Dari mana? Dari dalam tengkorak kita sendiri. Dari tarik-menarik antara otak lama yang primitif sama neokorteks yang cerdas. Dan dari gampangnya kita kejebak keyakinan salah yang nyebar kayak api. benar banget. Tapi, memahami argumen ini seperti yang Hawkins paparkan, tujuannya bukan buat bikin kita pesimis atau nyalahin biologi kita loh ya. Terus buat apa dong? Justru sebaliknya, kesadaran soal dinamika internal ini, konflik otak lama baru, dan mekanisme keyakinan salah, itu langkah pertama yang krusial banget. Jadi kuncinya di kesadaran dulu ya. Iya, dengan paham cara kerja otak kita, plus minusnya, kita jadi punya kesempatan buat lebih waspada. Lebih hati-hati gitu ya. Kita bisa mulai cari strategi, individu maupun kolektif, buat ngelola dorongan otak lama lebih bijak, dan buat bangun imunitas yang lebih baik lawan keyakinan salah yang bahaya. Jadi kayak memahami medan perang internal kita sendiri ya. Medang perang tempat kita bikin keputusan tiap hari. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Dan semua ini kayak yang Anda bilang di awal tadi, ujungnya ke satu pertanyaan fundamental ya. Pertanyaan yang ngegantung di akhir pembahasan Hawkins. Pertanyaan apa tuh? Mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Mengingat dilema inti ini antara tarikan kuat genetik otak lama yang buta sama jangka panjang dan potensi pencerahan neokorteks kita, pilihan apa sih yang kita punya sebagai spesies buat masa depan? Pilihan ya. Apa kita bakal terus aja ngebiarin arah evolusi kita ditentuin sama proses seleksi alam yang sama, yang cuma peduli replikasi gen jangka pendek, proses yang bawa kita ke titik ini, dengan semua risikonya? Atau ada kemungkinan lain, Nah, itu dia pertanyaannya. bisakah kita sebagai spesies pertama di planet ini yang punya neokorteks segede dan sekompleks ini, secara sadar milih? Milih apa? Milih buat pakai produk terbaik neokorteks kita, kecerdasan, pengetahuan, sains, empati, sebagai kompas utama kita buat ngarahin masa depan. Jadi kita yang ambil alih kemudi gitu, bukan sekedar ikut arus genetik. Iya. Bisakah kita secara kolektif mutusin buat ngambil alih kemudi dari dorongan genetik buta dan mulai navigasi pakai peta buatan akal sehat dan pemahaman terbaik kita soal realitas? Pilihan antara ikut arus evolusi biologis atau sadar mengarahkan masa depan pakai kecerdasan kita ya. Menurut Hawkins, ini mungkin pertaruhan terbesar buat kelangsungan jangka panjang spesies Homo sapiens. Sesuatu yang layak Anda pikirkan lebih dalam lagi.